Uang dalam rekening korban pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat tanggal 11 Juli berpindah ke rekening Bribka Riki Rizal sebesar 200 juta rupiah. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya 87 untuk jajaran muda. 86. Dua pabrik pengolahan getah karet di Asahan, Sumatera Utara terbakar. Lokasi kedua pabrik yang berdekatan membuat api cepat membesar. Dari pisan masuk dagang itu. Api dan kepulan asap hitam membakar pabrik pengolahan getah karet di kawasan Kedai Ledang, Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kuatnya angin ditambah banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan tumpukan getah karet membuat api semakin berkobar dan menyulitkan pemadaman. Kejadian ini membuat sejumlah warga yang tinggal di dekat pabrik menjadi panik. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Ini adalah pabrik Wipolimek di PT Mas Mulya, Pak. PT Mas Mulya, Wipolimek juga terbakar. Itu dalam pengolahan apa nih pabrik kedua ini, Pak? Dalam pengolahan karet. Karet ya. Ini terbakar jam berapa perkiraan dari Pak? Tadi diperkirakan terbakar jam 12 lewat. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Sementara itu, sebuah kandang ayam di Kabupaten Kerinci, Jambi terbakar. Akibat kejadian tersebut, ribuan ayam hangus terpanggang. Api membakar sebuah kandang ayam di kawasan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kondisi bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Besarnya api menghanguskan lebih dari 2.000 ekor ayam. Api padam 1 jam kemudian. Akibat kejadian ini ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Belum diketahui penyebab peristiwa ini. Saat api membakar, pemilik usaha tidak berada di lokasi. Kalau isi kandang itu 2.200. Yang 1.000 siap panen. Yang 1.200 masih baru umur 10 hari. Berarti kalau diperkirakan total kerugian kita sekitar berapa? Kalau total kerugian sekitar lebih kurang lah, sekitar 300 juta lah kalau. Usai peristiwa tersebut, polisi yang datang melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Pekanbaru Riau terbakar. Seorang petugas damkar kehilangan nyawanya saat berupaya memadamkan api. Warga panik berlarian menyelamatkan diri dari kebakaran yang melanda sebuah gudang penyimpanan tiner di Jalan Lili, Kota Pekanbaru, Riau. 8 unit mobil damkar Kota Pekanbaru dikerahkan untuk menjinakkan api. Seorang petugas damkar, Rian Mortir, terjatuh ke atap seng ketika berupaya memadamkan api. Korban kehilangan nyawanya dalam perjalanan ke rumah sakit akibat pendarahan di kepala. Kita lihat rekan kita jatuh dari atas satu orang kondisi rescue ya. Kondisi terakhir belum kita ketahui Bang, karena kita lagi fokus di sini. Ini ada 2 korban, satu dari petugas pemadam kebakaran. Pada saat memadam kebakaran itu terjatuh dari atapnya. Jadi terjatuh dari atap, kena seng. Jadi sekarang sudah di rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Seorang pekerja gudang terluka bakar dan segera dilarikan ke rumah sakit. Penyebab kebakaran gudang tiner tersebut masih diselidiki polisi. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf melaporkan.
Pemirsa, aksi balap liar di ruas jalan protokol kawasan Sudirman, Jakarta Pusat dibubarkan polisi. Seorang pebalap liar terjatuh dari sepeda motor setelah menabrak polisi. Pelaku balap liar memacu sepeda motor mereka setelah melihat razia polisi di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebagian pelaku semula bersiap di garis start untuk melakukan balapan liar, langsung tancap gas. Meski tak berhasil mengamankan pelaku balap liar, polisi menjaring belasan pengendara yang tidak membawa surat kendaraan. Seorang pengendara sepeda motor jatuh terjungkal setelah menabrak polisi yang menghalau aksinya. Pengendara tersebut berdalih datang ke lokasi hanya untuk menonton balapan liar. Pak, demi Allah, saya baru pertama kali ke sini. Di sini. Bukan sebentar, Pak. Sekitar Jalan Jenderal Sudirman telah terjadi balap liar. Kami tim bergerak ke lokasi dan mendapati beberapa remaja melakukan start balap liar. Selanjutnya kita melakukan pembubaran dan ada beberapa kendaraan bermotor yang kita amankan. Selanjutnya kita lakukan himbauan dan kita himbau untuk pulang ke rumah masing-masing. Razia balap liar dilakukan polisi di ruas jalan protokol setelah menerima banyak laporan masyarakat. Keberadaan pelaku balap liar telah meresahkan karena membahayakan keselamatan pelaku dan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang begal nyaris tewas dikeroyok warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku dikejar dan ditangkap warga ketika mendengar teriakan korban. Seorang begal motor babak belur dihajar massa usai terpergok beraksi di Jalan Bangunan Barat, Pulau Gadung, Jakarta Timur dini hari. Pelaku beraksi bersama seorang rekannya, namun rekannya berhasil melarikan diri. Peristiwa berawal saat seorang pengendara motor melintas di lokasi, dihampiri kedua pelaku yang menodongkan senjata tajam. Korban yang panik langsung berteriak meminta pertolongan. Warga yang mendengarnya langsung mengejar dan menarik pelaku hingga terjatuh dari motor. Kesal dengan ulah pelaku, warga mengeroyok pelaku hingga babak belur. Pelaku diserahkan warga ke petugas kepolisian sektor Pulau Gadung. Yang si korban tuh dipepet sama yang begalnya, tuh si korban langsung lari ambil kuncinya, tuh ya lari ke arah sana. Saya terbangun, saya bilang saya terbangun, terus yang abangnya bilang bang itu udah begal. Nah tuh pas dia begal, saya lari kan saya kejar, ya saya kejar cuma satu saya tarik. Sebelumnya aksi pembegalan yang melukai warga di kawasan tersebut pernah terjadi. Warga berharap polisi segera melakukan patroli rutin di lokasi rawan aksi kejahatan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria dikeroyok usai menjamret handphone seorang bocah di Kota Bengkulu. Pelaku merampas handphone saat korban berjalan mengikuti ibunya berbelanja. Warga menangkap pelaku jamret di Jalan Irian, Kelurahan Sumakerindu, Kota Bengkulu. Pelaku menjadi sasaran amukan warga yang kesal setelah pelaku menjamret handphone seorang bocah. Pelaku merampas handphone yang dipegang seorang bocah berusia 4,5 tahun yang sedang mengikuti ibunya berbelanja ke warung. Mendengar tangisan sang anak, ibu korban berteriak berupaya mengejar pelaku. Petugas mengamankan pelaku dari amukan warga ke kantor Polsek Teluk Segara, Kota Bengkulu. Kopi, cucuku pai ke warung kan, ngejar keluar jalan. Lanang kok ngambil HP, nek HP, katanya ngapo dia ambil lanang baju merah tuh nah, katanya menangis, kok kejar. Minta tolong, berjalan, lanang tuh jalan, aku berjalan, lari. Kini masih gemetar badanku. Seorang diri? Seorang diri. Anak kita main di jalan? Cucu. Anak keluar gang, nak nyusul ke warung. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Teluk Segara. Peristiwa ini mengingatkan kembali orang tua untuk selalu waspada dan tidak memberikan barang elektronik kepada anak. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan.
Seorang pencuri handphone babak belur dihakimi warga usai terpergok beraksi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku bermodus menukarkan uang recehan di sebuah warteg. Seorang pria terekam CCTV berupaya mencuri handphone di sebuah warteg di Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Randy, warga asal Rawa Buaya Cengkareng tersebut, beraksi bersama dua rekan lainnya yang mengendarai motor yang bertugas mengawasi dari jauh. Bujangan 28 tahun tersebut bermodus menukarkan uang receh di warteg. Pelaku segera mengambil handphone korban, penjaga warteg yang sedang tertidur. Namun aksinya terpergok oleh warga lainnya yang segera membangunkan korban. Pelaku berhasil ditangkap korban, sementara dua rekannya melarikan diri. Ada nih, Bang. CCTV ada bukti. Jadi yang dicolong barang lu? Iya. Lu bertiga kan? Iya. Tadi kan niatnya mau nuker uang nih. Terus nggak dikasih uangnya atau gimana? Bosnya itu. Hah? Bosnya. Bos. Nah, terus ketemu nggak sama bosnya? Enggak. Terus? Ambil HP, Bang. Ambil HP. HP-nya ada di mana tadi? Meja, Bang. Berbekal laporan warga, petugas Polsek Kebonjeruk mengamankan pelaku. Semakin maraknya pencurian mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Demi menafkahi 4 wanita simpanan, seorang pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat nekat mencuri handphone di kamar kos. Pelaku beraksi memanfaatkan pintu kamar kos yang terbuka. CCTV merekam BS pelaku pencurian handphone berkendara motor masuk ke dalam kamar kos di wilayah Dasan Cermen, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku memanfaatkan kondisi pintu kamar kos yang terbuka. Mendapat laporan dari korban, polisi menangkap pelaku di rumahnya di Lingjungan Seganteng. Di kantor polisi, pria 42 tahun mengaku nekat beraksi untuk menafkahi 4 wanita simpanannya. Berarti pacaran aja? Iya, berarti pacaran aja 4 itu? Aja. Nikah belum, kawin sudah? Iya. Sering? Diselidiki ternyata ada CCTV-nya, dari CCTV kami dalami tersangka dan melihat tersangka menggunakan sepeda motor yang identik dengan ini, makanya kami dalami dan kami berhasil amankan. Ancaman pasal 362 maksimal 5 tahun penjara. Pelaku ditahan di Mapolsek Sandubaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi telah menetapkan BS sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 362 KUHP dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang pria ditusuk pria lainnya beberapa kali usai bersenggolan pada sebuah tempat karaoke di Malioboro, Yogyakarta. Peristiwa terjadi saat korban dan pelaku sama-sama mabuk saat pulang dari tempat hiburan tersebut. Pada salah satu lokasi karaoke di Jalan Sosrowijayan, Malioboro, Kota Yogyakarta inilah peristiwa penusukan seorang pria terjadi. Pelaku yang diduga mabuk menusuk beberapa kali seorang pria yang juga dalam kondisi mabuk. Situasi yang sepi pada pagi hari membuat tidak ada yang menolong korban. Korban baru dievakuasi ke rumah sakit saat terkapar dan pelaku pergi. Dugaan sementara, peristiwa berawal saat Danang Ismail, 33 tahun warga Karanganyar, bersenggolan dengan pelaku saat keluar dari tempat karaoke. Pelaku yang tak terima langsung menganiaya korban dengan senjata tajam beberapa kali hingga terkapar. Jadi berawal dari senggolan ya, senggolan antara pelaku dan korban, kemudian terjadi cekcok mulut, nah, selanjutnya yang terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka. Usai kejadian, korban dirawat di Rumah Sakit Ludira Husada. Polisi kini memburu pelaku. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kota Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Seorang pekerja di Sukabumi, Jawa Barat tewas tersetrum saat memasang baliho. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis.
petugas gabungan mengevakuasi jasad seorang pria dari atap sebuah ruko di kawasan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proses evakuasi harus dilakukan berhati-hati lantaran kondisi korban yang sangat dekat dengan aliran listrik bertegangan tinggi. Jasad korban segera dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi untuk visum. Kejadian bermula saat korban Sutrimo warga Sekarwangi, Sukabumi sedang memasang baliho di atas atap bangunan menggunakan kawat. Tiba-tiba kawat tersebut mengenai kabel listrik bertegangan tinggi hingga membuat korban tersetrum dan terpental hingga terbentur lantai. Korban lagi pasang baliho menggunakan kawat tali. Ternyata dia mengikat tali itu mengena ke aliran listrik gitu mungkin gitu. Kasusnya dalam penyelidikan Polsek Cibadak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. 3 pengedar pil ekstasi ditangkap saat sedang bertransaksi di Kota Pekanbaru, Riau. 1 pelaku, seorang wanita, berperan sebagai penerima uang hasil penjualan. 1 butir pil ekstasi dijual seharga Rp280.000. Mendapat adanya informasi transaksi narkoba, polisi menangkap seorang pria dan wanita pengedar narkoba di Jalan Gunakarya, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Riau. Dari kedua pelaku, polisi menemukan 7 butir pil ekstasi yang dibungkus dengan bungkus rokok. Selang beberapa menit, FI rekan pelaku datang membawa 26 butir ekstasi. Ketiganya merupakan kurir narkoba jenis pil ekstasi dan memiliki peran masing-masing. 2 pelaku sebagai pengantar narkoba, sementara pelaku wanita bertugas sebagai penerima uang hasil penjualan narkoba. 1 butir pil ekstasi dijual seharga Rp280.000. Dalam penggeledahan ternyata kita kembali mendapatkan 26 butir ekstasi ini. Jadi perannya mereka bertiga ini merupakan pengedar. Berapa 1 butir yang dijualnya? 280.000 per butir. Pelaku terancam minimal 6 tahun kurungan penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Rohaniawan gunakan uang yayasan Rp1,5 miliar hingga nekat berbohong berpura-pura meninggal. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap. Bantuannya 8 untuk jalan muda.